Nah, kalau aku boleh tahu, first impression kalian tentang bimbingan dan konseling tuh apa dan gimana sih? Aku tuh akan mikir orang-orang di BK itu serius gitu. Aku akan mikir orang-orang di BK tuh Di BK tuh sangat-sangat positif, sangat-sangat suportif dari dosen maupun teman-teman kita tuh kayak literally sangat-sangat memanusiakan manusia lah. Oke, pertanyaan yang pertama, kuliah pagi atau kuliah sore? Ngomong-ngomong tentang main, kalian nih lebih pilih main di kantin Blok M atau di kantin Daksin? Halo Sobat Cons, kembali lagi di Bincang Keluarga. Bersama aku, Maya Puasra Sandi, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah Sobat Cons, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Kalau kemarin kita udah bahas yang pusing nih ya tentang quarter life crisis, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih chill, lebih santai, lebih enjoy, dan pastinya nggak bakal kalah seru nih daripada episode sebelumnya. Nah, tentunya kita akan membahas tentang rubik serunya bimbingan dan konseling. Aku di sini bersama narasumber yang sangat heboh dan juga Hai. karena lumayan rame ya, jadi aku sebutnya sangat heboh gitu. Halo kakak-kakak semua. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Moodnya lumayan baik juga. Alhamdulillah baik sih, sama-sama. Oke, mungkin kita kenalan dulu yuk biar Sobat Kans nih yang di rumah pada kenal nih. Oke. Dari siapa dulu nih? Dari yang paling sebelah aku. Oke, halo Sobat Kans, perkenalkan nama aku Faisal Dwi Pamungkas, aku dari BK Angkatan 2024. Halo Kak Halo Faisal. Oke, hai Sobat Counts, kenalin aku Kaira Maurel Firmansa, biasanya dipanggil Maurel. Aku dari BK 2023. Halo, Kak Maurel. Selanjutnya aku Echa Supriyadi Makarau, bisa dipanggil Echa. Aku mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2023. Halo Kak Echa. Halo semuanya. Nah, kira-kira kalian semangat gak sih buat podcast hari ini? Semangat. Waduh. Wow, Terasa wow. banget nih semangatnya. Aku semangat sih, excited sih aku. Aku juga semangat sih, bahkan kayak udah grooming. Grooming dengan rapi ya. Karena narasumber kita udah semangat dan aku kan semangat dan gak sabar banget nih. Kita langsung mulai aja kali ya dari Boleh. pertanyaan yang pertama. Sebelum kita ngebahas jauh-jauh tentang bimbingan dan konseling, aku mau flashback dulu nih ke zaman-zaman dulu kita waktu masih jadi maba. Nah, kalau aku boleh tahu, first impression kalian tentang bimbingan dan konseling tuh apa dan gimana sih? Oke. Jadi kayak cerita. Yang masih inget dulu gak sih? Gak Kayaknya apa-apa. Maurel. Yang gak apa-apa, kayak cerita dulu aja gak apa-apa. It's okay, Kincana. Kalau berarti dari aku dulu ya. Dari aku sendiri awal masuk BK, ini first impressionnya ya, aku tuh akan mikir orang-orang di BK itu serius gitu. Aku akan mikir orang-orang di BK tuh formal, bahkan ya as I imagine gitu, kalau misalnya mereka tuh benar-benar kayak man in suit gitu, terus kayak baju-baju formal, terus kalau pakai pantofel gitu karena fakultas Kayak ilmu kerja, pendidikan gitu. Aku mikirnya kayak as a teacher kita kan harus rapi, formal Berpakaian dan lain selayaknya seperti sebagainya. guru gitu ya. Bener. Terus jadinya awal aku masuk ke BK tuh ya aku masuk kayak gitu. Cuma pas setelah aku lihat-lihat, oh ternyata nggak juga gitu. Ternyata tuh pakaiannya santai karena memang di BK sendiri memang ada aturan tetap ya teman-teman. Cuma kita tuh bener-bener diajarkan how to not judge gitu. Jadi kayak emang ya pakai apapun itu selama sopan. Kalau dari Kak Eca sendiri kan tadi first impressionnya itu kan kayak kiranya bakal formal gitu kan. Nah kalau dari Kak Maurel sendiri nih, gimana sih first impressionnya tentang bimbingan dan konseling? Kalau aku first impression, karena sebelum aku keterima jadi maba tuh aku sebenarnya sering main-main ya ke UNJ gitu. Sering datang aja Kak sambil kayak disolotin, oh pengen PTN ini gitu. Masya Allah. Iya, kalau misalnya di orang-orang mungkin UNJ biasanya jadi second choice ya, tapi aku jadi first choice. Jadi emang tujuan aku banget gitu. Jadi sebelum aku bener-bener keterima jadi maba, aku sering main ke UNJ. Terus emang ngelihat beberapa di sini tuh kebanyakan pakai kayak kemeja, terus juga ya pakaian seperti guru gitulah gitu. Aku pikir kayak oh memang kayaknya kalau di sini pakaiannya harus formal ya, serapi itu gitu. Tapi ternyata setelah masuk pertama kali jadi maba gitu ya, kuliah
biasa gitu ya, kuliah normal. Enggak juga ternyata, sama yang tadi dibilang sama Eca, kalau boleh ya ternyata gak harus pakai pantofel atau kayak harus hijab panjang atau kayak tasnya mesti backpack atau gimana gitu. Cuman mungkin memang bener ada beberapa aturan yang kayak jangan terlalu ketat lah atau pakaiannya gitu. Cuman ternyata nggak seketat yang aku pikirkan gitu, nggak se-strict itu. Kita masih bisa berekspresi dengan style yang kita punya gitu. Oke, kita udah ngomongin first impression nih Kak. Kan kalau tadi kan kalau dari Kak Eca sendiri sama Kak Morel itu first impressionnya tuh orang-orangnya formal, berkelas. Appearance-nya ya Kak Betul. Morel. Tapi ternyata kenyataan yang kakak-kakak semua temuin tuh kayak gimana sih? Atau ada gak sih hal menyenangkan yang kalian tuh temuin di BK ini? Oh banyak banget pasti. Banyak. Positif banyak banget. Yang masih segar dulu nggak sih Kak Morel? Boleh. Maba angkatan 24. Oke. Seger ya. Mikirnya kayak seger apa dulu nih. Oke, kalau aku tadi yang udah sebutin juga, kalau misalkan emang dari awal tuh aku udah expect kalau misalkan lingkungan BK tuh bakal positif ini, dan emang ternyata benar. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Tapi aku nggak ada tapi sih. Cuman aku ngerasa kayak ya emang beneran positif tuh, kayak aku ngerasa kalau misalkan kita tuh apa ya, kita kan ada asas kerahasiaannya. Jadi kita tuh kayak aman gitu loh mau cerita. Bahkan aku beberapa kali tuh kayak mikir ini, aku nggak mikir sih, kayak aku kayak ngerasa apa sih? Kok gak mikir? Kok bener ya? Jadi mikir atau Agak, aku tuh kayak secara spontan, kita kayak oversharing kayak terkait masalah aku, tapi itu bukan jadi hal yang tabu gitu loh di BK, kayak kita cerita tentang masalah kita, ya udah kita cerita aja. Walaupun mungkin kalau misalkan orang awam bakal ngira itu oversharing, tapi untuk aku sendiri itu nggak oversharing, karena ya udah ya, kayak mereka juga pasti paham dan kayak ya udah kita bakal menjaga rahasia itu. Jadi menurut aku ini tuh iya betul. Jadi menurut aku tuh kayak literally positif banget sih di BK itu. Setuju. Kayak aku juga nganggep ya kayak semua orang di BK tuh baik gitu. Iya, betul. Baik. Mereka yang masuk sini tuh mereka tuh paham bagaimana harus jaga rahasia, bagaimana harus ngerespon cerita aku gitu. Jadi aku juga ngerasain hal yang sama sih. Oke. Ini masih Ical. Masih sama sih belum aku. Iya, tadi aku additional. Iya. additional. Oke. Terus aku juga ngerasa ya tadi sih pokoknya intinya lingkungan itu baik, dan dosennya pun juga enak gitu loh, kayak literally kalau misalnya setiap matkul prodi itu kayak apa ya, kayak literally sih daging dan daging. Aduh, itu enaknya di BK. Berobat jalan literally is real gitu. Kayak lanjut sih. Oke. Morel. Mungkin dari Eca dulu deh. Morel dulu aja. Aku masih mikir nih. Aku juga lagi masih mikir. Gimana kalau Karesa enggak ada Soalnya pertanyaannya apa tuh? Soalnya di BK tuh kayak banyak banget yang bisa dibahas ya. Betul, kebetulan. Hal yang positif atau hal yang menyenangkan atau Yang berkesan ya lah ya Tadi selama kan kuliah. kita udah ngomongin tentang first impression ya. Terus kenyataan yang Kak Morel atau Kak Eca temuin tuh kayak gimana sih? Hal menyenangkan gitu. Hal menyenangkan paling itu sih sebenarnya ini dari balik lagi ke soal penampilan mungkin ya. Kayak aku tuh awalnya orangnya tuh takut keluar dari zona nyaman. Jadi kayak aku kalau pakai baju ya udah itu aja kayak ya udah kemeja, bawahan, kerudung segi 4 biasa gitu. Tapi aku ngelihat pertama dari temanku sih, kayak dia tuh senang banget pakai yang mungkin kalau menurut kita kayak agak sedikit aneh-aneh gitu ya. Overdress gitu. Iya. Dress ya, nggak aneh ya. Nggak aneh sih, maksudnya kayak Kan kita no judge. no judge. Maksudnya kayak mungkin berbeda dari teman-teman yang lain gitu, kayak mungkin entah aksesorisnya lebih ramai, lebih banyak gitu, tapi tetap keren gitu maksudnya kayak. Dan aku ngeliat kayak wah ini keren banget nih style kayak gini gitu. Terus kayak kayak gini nih warna-warna kayak gini tuh ternyata gak apa-apa gitu. Bukan hal yang aneh juga. Iya, tapi buat aku orang yang comfort zone banget gitu, susah untuk keluar dari zona nyaman dan selalu pakai warna-warna netral aja. Aku mikir kayak apa udah saatnya gue untuk coba ya gitu. Kasih paham. Iya. Kasih paham. So kayak mau deh coba deh buka skin baru gitu, kayak Unlock new skin. Oh my god, that's so cool. Mulai dari coba style-style baru kayak mungkin yang kalau kata anak-anak sekarang mah skena-skenaan gitu. Terus juga yang imo-imo gitu-gitu. Apa tuh imo? My opinion. Emo. Iya imo. Aku pikir imo bahasa In my Korea. opinion. Itu Imo bibi loh. Ya jalan. Anyways guys. Bahasa Korea. Iya. It's okay. Terus juga kayak kokwet gitu, kayak lucu-lucu atau warna-warna yang neon-neon gitu. Aku jadi lebih pede sih positifnya. Aku jadi lebih pede. Aku kayak ya udah,
aku nggak perlu takut dijudge karena penampilan aku, karena memang lingkungannya sepositif itu, dan malah aku dapat banyak komplimen dari teman-teman gitu kayak betul. ternyata lu cocok deh pakai warna ini, lu pakai aksesoris ini banget deh, statement banget gitu, kayak wah ini kayak, jadi aku makin pede buat berekspresi gitu, buat kayak kayak gini tuh berarti nggak apa-apa ya, dan sangat diterima teman-teman gitu, diterima lingkunganku. Jadi itu aku jadi bisa, aku yang tadinya kurang pede untuk mengekspresikan apa yang aku pengenin, jadi di sini kayak ya udah keluarin aja semua di sini. There's no judge allowed in our Tapi program jujur studi. aku setuju sih sama Kamora, karena aku tuh baru-baru ini ngerasain hal tersebut ya. Jadi kan aku tuh baru potong rambut nih, terus di situ tuh aku awalnya nggak pede gitu loh Kak. Tapi ternyata emang teman-teman BK itu no judge banget orangnya, dan di situ aku jadi pede sih. Jadi kayak bener-bener teman-teman BK tuh baik-baik banget gitu. Kalau dari Kak Echa nih kayak gimana nih? Oke. Wah, sebelum itu tapi emang sih rambut kamu hari ini lucu banget. Aduh. Ya aku suka ponian, kayak poninya baru ya. Iya baru. Iya kan. Oke, anyway. Kalau misalnya aku sendiri ya, yang paling berkesan mungkin di BK tuh, aduh banyak banget lagi. Karena apalagi udah 5 semester, nggak kebayang kan kalau misalnya yang udah semester atas akan lebih seberkesan apa mereka di BK. Karena dari lingkungan pertemanan pertama, kalau di lingkungan pertemanan tuh aku merasa diri sendiri dulu deh kalau gitu. Boleh. Kan kalau misalnya diri sendiri, kita masuk BK, kita diajak untuk sering-sering berefleksi. Apalagi kalau di angkatan 2023 ya, khususnya waktu mahasiswa baru tuh kita ada penjelasan unfinished business. Dan itu satu kelas semuanya kebagian. Jadi kan kalau aku dengar-dengar di 24 baru ya. Semester ini. Nah, terus yang mau aja kan. Kalau di kita tuh dulu semuanya gitu, semuanya dapat, dan ya alhamdulillahnya jadi terbuka satu sama lain. Jadi kayak padahal kita baru kenal, tapi kita udah tahu background story satu sama lain, dan alhamdulillahnya setahu aku ya, no one brings that story kayak keluar gitu kalau misalnya lagi apa-apa. Dia kan begini, nggak ada sama sekali. Jadi tuh aku sangat terbuka gitu. Aku sangat itu sangat membantu aku untuk berefleksi di BK. Terus jadinya berpengaruh. Lebih aware juga nggak sih? Kita tahu teman kita begini. Iya betul. Jadi kita sebisa mungkin nggak melakukan hal yang bikin ke-trigger gitu ya. Betul. Jadi kayak berpengaruh ke teman sendiri kan. Jadi kayak kalau kita in a group gitu, kita tuh yang ngobrol, misal kita buat salah gitu, itu yang kayak tapi kan gue buat salah tuh kira-kira kenapa ya kemarin. Jadi kayak refleksi satu-satu ya, gitu. Terus kayak terakhir kali emang kayak ada dinamika di lingkungan pertemanan aku kan. Terus kayak pada ujungnya kita nanya, kenapa ya kemarin kita bisa begitu gitu. Terus kayak kita berefleksi, ternyata karena baru-baru ini kan kita belajar attachment styles kita jadi kayak karena attachment styles aku tuh gini, kalau kamu tuh gini. Jadi mungkin itu alasan make kenapa kita gitu. Begini. Karena kan emang nggak satu pandangan kan ya. Jadinya memang itu sangat berguna sih, apalagi dengan selain diri sendiri disuruh sadar gitu ya bahasanya. Terus kayak temennya juga bantu sadarin, apalagi dosennya. Tapi pastinya itu baik-baik banget sih dosennya, karena kayak dibimbing sesuai nama sih, dibimbing, di konseling. Jadi kayak diarahin sambil diobatin. Apalagi aku punya sih jujur dosen yang top 3 itu tuh aku kalau boleh sebut ya, boleh gak nih disebut? Apa-apa lah ya, boleh. Kan top 3 itu tuh ada Mbak Sufit, Mbak Eka, sama Mbak Happy. Karena memang dosen-dosen tersebut tuh yang buka peluang aku gitu loh. Kayak awalnya mungkin kalau misalnya aku nggak kenal mereka, aku nggak akan berani gitu untuk ngambil keputusan ini itu. Aku tuh berani explore karena dosennya itu benar-benar suportif banget sih teman-teman. Tapi setuju. Iya kan, karena kayak ini bukan berarti dosen yang lain enggak, tapi lebih ke aku punya momen berkesan sendiri gitu ya sama 3 dosen ini. Jadi memang itu jadi kayak semua dosen di BK tuh bisa jadi dosen favorit sih menurut aku gitu. Jadi kayak emang itu dosen favorit aku, dan di BK banyak banget yang berkesan. Benar, mau nambahin juga, dan aku sih ngerasanya selama aku kuliah 5 semester kuliah di BK gitu ya, dosen itu nggak kerasa kayak dosen sih, lebih ke kerasa kayak ya temen. Iya, kita nggak menghargai. Iya, bukan tetap ada gapnya antara kita dan dosen, tapi emang saking nyamannya kita berkomunikasi sama dosen, nggak yang harus kayak gitu-gitu. Kita nggak perlu jadi kayak ya udah kita teman cerita. Emang dosen juga cukup nyaman lah gitu kita. Bahkan beberapa kita manggilnya Mbak ya. Iya, begitu. Itu fun fact. Culture yang bener-bener
kayak wow di BK keren Betul. banget. Jadi kayak kalau misalnya iya kemarin aku habis bimbingan sama Mbak ini, Mbak gitu, itu, Mas ini atau ada yang Iya ada gitu. Kak juga. Itu tuh Teteh. jadi yang kayak orang lain tuh kalau misalnya lagi cerita ya itu kayak itu cutting gitu. Iya. Enggak, itu tuh dosen gitu. Jadi emang karena waktu itu dijelasin juga ya kenapa kita boleh manggil Mbak, Mas, Kang, karena kedepannya kita akan jadi partner kerja juga Tuh. as a counselor, biar kita saling biar kita bisa saling terbuka ngasih Iya, bener-bener. feedback satu sama lain gitu sebagai seorang konselor, guru BK dan lain sebagainya. Jadi emang sangat-sangat diterima sih kayak whatever we are gitu. Tapi emang sih kalau misalnya di bimbingan dan counseling ini, aku pun juga sedikit kaget ya dengan panggilan Mbak, Iya. Kak atau Kang itu, karena kayak kalaupun aku cerita ke teman lain pun kayak mereka manggilnya Mbak gitu, manggilnya Kang gitu. Jadi kayak bener-bener di BK itu kekeluargaan banget ya. Banget. Banget. Berasa sih itu. Oke, karena tadi kan kita udah ngebahas tentang first impression. Kita juga kayak penonton Sobat Coach juga udah pada tahu nih kenyataan di BK tuh seasik dan sekekeluargaan Banget. itu. No gimmick ini, Iya. real. Real ini. Ada Real min. Kalau nggak percaya kalian bisa main ke Prodi BK terus random aja tanya gitu. Ruang prodi kita juga terbuka kan. Betul. Iya, Buat terbuka. betul. Iya, Mm-mm. siapapun bisa masuk guys. Tuh. Dan emang ya orang-orang BK, maksudnya anak BK sering banget nongkrong di situ. Jadi tuh kayak asik kita banget. bikin bonding perangkatnya juga jadi bonding banget ya di prodi. Dan gak cuma mahasiswa, di situ ada dosen juga, bahkan ke petugas-petugas yang ada di BK tuh ramah. Mas Bowo itu bener-bener kayak siapa sih anak BK yang nggak tahu Mas Bowo? yang selalu Artisnya standby. BK itu. Iya. Punyanya BK, the one and only. Jadi kayak misal kita belum pernah diajar sama dosen ini dan kita belum tahu, tapi kita udah pasti tahu Mas Bowo. Iya. Karena Bahkan Iya kita lagi, jadi bener. maba pun kita tahu, oh itu Mas oh Bowo. iya ini Mas Bowo. Oh dikenalin. Setuju sih, Dikenalin. setuju. Kayak udah humble banget. Maksudnya kayak humble semahasiswa, dosen, petugas, apalagi. Kurang apa lagi? Kamu kita join masuk us, BK. join us, join us. Join BK. Oke. Mungkin karena kita udah bahas yang berat-berat, nggak berat juga sih sebenarnya. Kita sharing nih, Fun. gimana kalau misalnya kita main game nih Kak? Wah, boleh. Boleh. tuh. Game sama Boleh, tuh. Jadi nama gamesnya itu This or That. Jadi aku, Oke. Or that, this or that. ya, aku bakal. Berarti milih ya kita nanti. Jadi kakak-kakak di sini tuh harus milih di antara pilihan satu atau pilihan dua, tapi Di harus antara cepet. Kau Dana dia oke. Di antara pilihan 1 dan 2 ya. Ada latah ya. Oke, nanti aku bakal sebutin nih 2 pilihan dan kakak-kakak bisa setelah itu yang ketiga bisa langsung jawab. Oke. Udah siap. ngerti? Udah ngerti? Ngerti, Oke, aman. ngerti. Oke, pertanyaan yang pertama. Kuliah pagi atau kuliah sore? 1, 2, 3. Kuliah pagi. Sore. Sore. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari yang sebelah sini yang Oke. beda sendiri. Berbeza. Boleh. Oke, aku emang agak beda dari yang lain kebetulan teman-teman. Ya kita semua kan as a individual Ya, kita ya, beda ya. Cuma emang oke, bukan berarti individualis. Oke, kebanyakan disclaimer kalau aku kenapa aku pilih kuliah sore karena aku merasa pagi itu kan fresh untuk belajar. Jadi aku maunya belajar aja di paginya tuh. Jadi kayak nanti di siang ke sorenya itu aku baru belajar sama orang lain terus ketemu orang-orang gitu. Jadi kayak bukan berarti pas di rumahnya aku nggak ngapa-ngapain gitu. Nanti pas ke kampusnya ntar udah mager kan. Cuma kalau misalnya belajar dulu nih pagi, entah di rumah kadang aku ke kampus duluan juga kalau misalnya emang paginya kosong gitu. Terus di siang tuh kan baru belajar ketemu orang itu kan ada energi yang harus dikeluarkan ya. Terus pas malamnya ya karena memang aku juga aktif di beberapa kepanitiaan maupun organisasi gitu, jadinya memang itu bisa dipakai untuk rapat atau kumpul sama temen nugas gitu. Jadi pas pulang udah bisa langsung istirahat gitu. Makanya aku pilih pagi di rumah, kuliahnya tuh siang ke sore, malamnya main. Agak nocturnal sih emang. Kalau misalnya Kak Echa sendiri itu kan tadi karena lebih senang di sore ya. Kalau Kak Morel sama Kak Icang sendiri nih, alasannya kenapa sih lebih milih pagi gitu kuliahnya? Kenapa kamu rel? Aku dulu ya. Oke. Kalau aku karena mungkin ini kali ya kebiasaan dari sekolah yang emang berangkat Oh, iya. pagi, bangun pagi untuk belajar gitu. Jadi kayak ke bawah masih semangat. Dan emang menurutku kayak aku lebih nyaman untuk belajar tuh di pagi-pagi karena masih fresh gitu kan. Walaupun kadang emang ngantuk sih kalau misalnya malamnya habis nugas, tapi aku ngerasa kayak ya memang udah biasanya kewajibanku untuk mulai belajar lagi di pagi gitu. Jadi kayak udah setting secara otomatis aja sih. Dan aku juga TJ Fighter ya. Kayak untuk ruteku itu yang langsung lewat tol itu
adanya cuma di pagi dan sore aja di rush hour. Jadi kalau misal aku berangkatnya siang, aku akan ketinggalan TJ yang lewat tol dan aku bisa telat, kemungkinan telatku lebih besar. Terus agak panas juga ya kalau berangkat siang gitu. Jadi kalau pagi kan Gerah ya. iya masih sejuk gitu, kayak masih fresh juga kayak banget. Oh jadi ningkatin mood aku sih gitu buat belajar. Jadi dan kadang kalau siang tuh aku udah ngantuk gitu. Kalau misalnya kita kelas pagi dan misalnya siangnya kosong nih, mungkin aku bisa pakai buat tidur sebentar atau istirahat sebentar gitu. Baru nanti misalnya sore ada kelas lagi, energinya udah ke charge lagi atau jadi malamnya juga misalnya ada rapat aku nggak ngantuk lagi karena siang sempat tidur gitu sih kalau aku. Oke, kalau dari Kak Ical sendiri kenapa sih pilih pagi? Sama sih, nggak sama sih. Gimana sih Kak Ical? Sama nih Kak Ical. Sama tapi Beda, beda ya. beda. Kenapa nggak siang? Karena kalau siang tuh tadi karena siang tuh panas ya. Kadang kalau misalnya ke kampus tuh kayak aduh malas banget ya. Walaupun kadang tuh kalau misalkan mendapat kelas siang tuh aku tetap dapat datang yang pagi juga sih, Iya karena sih. tergantung mood juga sih. Tapi kenapa pagi? Karena tadi pertama kayak kamu bilang kalau misalkan pagi lebih mood untuk belajar ya. Terus juga kita kan pagi ke siang nih misalkan udah dapet matkul nih, kan biasanya berarti kan free kan, kayak kalau misalkan kelasnya siang, terus kita dari pagi sampai siang mau main tuh kayak kadang suka pikir aduh habis ini masih ada kelas nih, masih ada kelas nih. Tapi kalau misalkan udah Iya sih. siang ke sore itu tuh kayak udah clear gitu, udah nggak ada yaudah udah aman, udah matkul udah selesai, tinggal kalau misalnya mau belajar masih bisa, mau main juga bisa, main bahkan mau sampai malam pun juga nggak apa-apa. Jadi kayak lebih tenang setelah siang gitu, jadi kayak lebih Bener free sih. gitu loh. Bener. Sih. Emang bahkan Ical tuh kayak ada di mana-mananya UNJ gitu. Setiap sudut tuh kita pasti akan Bisa ngeliat ketemu Ical. kok Ical gitu. Ini kalian Ical. buat yang misalnya nanti maba nih main misal ke Daksin tiba-tiba ketemu Ical, terus ke Blok Iya. M ketemu Ical, Jangan ke VIP kaget. ketemu Ical, jangan kaget. Emang Kan ya. dia kenapa? Oke, sorry. Eh. Bahkan di angkatan aku itu ada joke sendiri tentang Ical. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kita sering ketemu Ical, kita bakal ngomong, ya Ical lagi bete gue. Kasihan banget orang itu ya. Ketemu Ical mulu. Karena Bosan. emang enak tahu main tuh, seseru itu tuh main di kampus. Banget sih, tapi banget apalagi Iya. kalau misalnya teman-temannya kan saling support yang kayak tadi ya. Kita Iya. bener-bener temennya tuh bukan temen yang kita main kesini yuk, main jalan-jalan, enggak gitu, enggak cuma sekedar itu. Kita tuh temen yang kayak bonding, kita juga curhat. Jadi kalau misalnya we have a problem gitu, kita bisa tell them tanpa takut dijudge dan juga dibocorkan gitu. Jadi emang temennya tuh nemen banget loh. Lagu. Bahkan kita juga dekatnya gak cuma sama kata, tapi kadang kita juga dekat sama cutting atau dating. Cutting atau Wow, Gitu gimana enaknya. tuh Kak Ical deket sama Kating? Lah, ya kan kita kan bonding nih, kita ada prodi nih. Kita bisa bonding di situ. Biasa kayak gitu. Kita Kirain juga lagi deket sama Kating. Kita emang deket semuanya Oh, makanya. waduh. Jangan too much ya. Waduh. Oke. Oke, kalau tadi kan Kak Eca kan lebih suka main pas abis sore gitu lah. Ical lebih suka main setelah siang karena nggak ada beban. Ngomong-ngomong tentang main, kalian nih lebih pilih main di kantin Blok M atau di kantin Daksin? Oh ini disordered ya Ya berarti. ini Oke. disordered. Masih Agak disorder. bridgingnya bagus ya. Bikin smooth ya. bridgingnya Saking smooth. semuanya kita tuh kayak oh ini still a game gitu. Oke. Kayak aku itu ya 1, 2, 3. Daksin. Oke. Wow sekarang Kak Ical yang beda sendiri. Ical yang beda sendiri. Oke, jump in ya. Oke, kenapa Blok M untuk main ya? Main enak di Blok M pertama karena kalau misalkan Daksin tuh panas kalau siang tuh. Kalau di Blok M Blok M Ical. Blok M gerah loh. Oke udah Iya. opini. No gitu. judge. maksudnya No dunia judge. panas, dunia panas cuman kalau Daksin tuh kan No lebih judge. matahari gitu ya. Nggak ada tutupnya Langsung ya. gitu. Mungkin karena jalanan Daksin juga Iya, kalau udah ke gersang. sore tuh emang mataharinya kayak Iya. ngadep ke jalan. Jadi kalau kita benar. masuk segitu, masuk kan kena sinar matahari gitu. Tapi cakep sih Golden Hour. Anyways. Oke. Gitu ya. Yang Balik kedua karena di Blok M tuh ada tempat duduk. Walaupun sering rame ya. Iya, iya. Tapi enak Make gitu kayak sense, buat make buat sense. apa berbincang. Dan ini bisa sekalian cuci mata lihat fakultas lain. Lebih ramai. Kasih air. Iya. Matanya. Biasanya kan kalau di Daksin ya paling isinya anak-anak VIP. Karena emang deket ya. Iya. Kalau Maksudnya di Blok M rata-rata emang VIP sih. lebih Iya. beragam, bisa dapat teman baru juga kalau di Blok M Betul, sih. betul. Kalau kita Jadi SKS. Biasanya kamu orang lihat fakultas apa Kak? Iya, Kak. Iya kayaknya. Sering FIP juga kan. Iya, ke FIP juga sih. Anyway Tapi Ical. mungkin bisa di next episode. Oh mau lagi berarti. Oke. Oke. Lanjut Ical. Tadi kenapa pertama kedua. Ini udah kan yang kata gara-gara ini kan ada tempat hujan. Terus ketiga tuh kayak lebih
beragam gitu apa varian makanannya, walaupun nanti pertama ayam, tapi lebih bervariasi karena mungkin ada soto lah, ada ini, jadi kayak dibanding Daxin tuh monoton misalnya. Tapi kalau misalnya Blok M lebih variatif, dan tadi plusnya kita bisa ngobrol tuh kayak literally jajan, makan di tempat duduk kayak enak itu berbincang. Kalau misalnya Daxin kan dibungkus, makan Iya di sih. prodi gitu. Benar sih, benar. Berarti Kaisal top 3-nya apa tuh kalau misalnya di kantin ngomong-ngomong? Kalau top aku sih gak ada yang di Blok M ya, jujur. Karena aku bingung Lebih sih ke kalau tempat di Blok M. mainnya aja berarti. Iya, kalau misalkan boleh bawa makanan dari Daxin ke Blok M juga kayak boleh deh tuh. Kalau top 3 aku ketiga itu ada ini bakso aci yang di JPO. Itu karena pertama itu murah. Itu kalian bisa request dari 7.000 dan itu banyak, dan abangnya juga baik banget gitu. Terus kedua itu ada mie ayam deh. Mie ayam sama bulil sih, bingung sih antara mie ayam sama bulil. Mie ayam yang di mana kata Mie ayam banyak loh. yang kata di ini loh, apa namanya, yang kata harus Pagar-pagar. pagar Oh, bolong mie gitu. ayam viral itu ya. pojok ya. Kalau Mie ayam pernah lagi. lewat FYP Iya. kalian Tuh. tuh, itu memang nyebrang pagar-pagar itu. Nah, yang pertama ini ada ayam bawang. Itu enak banget. Ayam bawang Karena- Daxin. Ayam bawang Enak Daxin. banget, guys. Karena ayamnya tuh Ayam. Bu. Ngayam banget. Ayam banget. juicy banget karena walaupun dapat dada tapi tuh nggak keras gitu dadanya. Terus apa namanya, sambelnya enak, pedas dan banyak gitu, kayak mantap juga. Highly recommend ya. Dan kadang gratis ceker dan kepala ayam. Kepala ayam ya. Kepala ayam bukan ada. Oh, ada kepala apa? Kepala ayam. Nggak ya. mungkin dong. Mungkin dong. Oke, Next kalau dari siapa nih? Kak Murel. Kalau dari aku pilih Daxin karena jujur Li, aku anaknya mageran ya. Kayak kalau udah lapar apalagi ya siang-siang gitu, aduh aku udah males ngantri, males jalan jauh. Karena kan kalau dari fakultas kita FIP tuh Blok M agak jauh ya jalannya. Jadi langsung aja yang kayak ke Daxin misalnya, oh yaudah beli dimsum atau beli bakso Intel gitu kan. Jadi karena aku anaknya mageran ya, aku ngambil yang deket-deket aja sih di Daxin. Walaupun kayaknya menunya itu lagi gitu. Tapi Monoton. iya bener kayak Ical bilang tadi. Cuman aku emang sering bawa bekal juga gitu. Jadi paling kalau ke Daxin aku belinya ya minum. Sama ya kayak snack-snack gitu aja sih kalau lagi pengen jajan yang lain gitu. Oke, top 3-nya Kak Murel. Kalau top 3 aku Penasaran soalnya. Wah, top 3 aku mencar-mencar nih kebetulan nih top 3-nya. Boleh. Yang duanya di Daxin, satunya di Blok M. Yang ketiga mungkin itu dimsum Daxinomi nih. Oh, aku tahu. Yang Dia jual karage juga kan. iya, sekarang jual Daging karage. banget. Betul, ngedimsum Daging. banget rasanya. Dimsum. Yang pokoknya tokonya di paling ujung gitu ya, yang depannya abang-abang skena jual Thai-tea ya kalau kalian kurang tahu tempatnya. Terus yang kedua itu ada bulil. Oh iya, makanan adat BK. Betul, bahkan Wow. Sehat. Enak. bahkan kalau kita ada kepanitiaan pasti kita cateringnya di bulil ya. Iya. Karena Yes, tuh tuh. harganya 10.000 rice bowl gitu. Dia udah ada 2 macam lauk, bisa pilih ayam teriyaki atau ayam tepung. Terus sambelnya juga ada 3 nih, bisa di mix. Harganya sama. Harganya tetap 10.000. Ada sambal Madura yang hitam, terus ada sambal hijau sama sambal mata. Jadi kayak udah dapet sayuran sama telur setengah matang aja. Setengah. Telur setengah potong kayak thank you gitu. Jadi kayak udah lengkap banget dan kenyang sih menurutku. Jadi itu yang kedua. Dan untuk number 1-nya ada di Blok M, itu yang ayam bebek Madura itu. Itu enak banget guys. Everyone's favorite. Yes, kalau kalian lihat suka kayaknya itu. cukup viral juga itu, suka lewat di FYP aku tuh. Highly recommend kalau misalnya kalian main ke Blok M, cobain ayam Madura, bumbunya tuh enak banget guys. Dan harganya cukup murah, sekitar 16 untuk ayam dan 20 untuk bebek. Ada di lantai 3. 3. Di Cobain, cobain ya maba-maba. Namanya busum. Ya busum. Oke. Cani. Mulai. Oke, kalau dari aku ya sebenarnya tadi aku punya inian aku sendiri top 3, cuma setelah denger yang lain, FOMO. iya kayak aku baru kepikiran ada bulil. Cuma aku mau jelasin dulu kalau dari yang nomor 1 itu udah pasti ada busum, ayam bumbu bebek Madura busum. Saking seringnya aku di situ tuh, beliau sampai benar-benar kenal aku. Terus kayak kita kalau misalnya lagi nggak di kantin, beliau tuh nyapa kayak, Mas lagi ngapain gitu. Terus kalau misalnya Dikit aku, banget ya, akrab iya, ya. kalau misalnya aku lagi di kantin tapi ketemu dia tapi nggak beli di dia, nanti dia malah ngomong tumben. Kadang ngerasa guilty, cuma kayak iya mau nyoba yang lain ibu gitu. Terus yang nomor 2-nya itu tuh ada kalau bulil tuh sebenarnya
makanan adat ya. Jadi kayak semua di BK tuh akan lari ke situ, suka nggak suka akan ke situ. Cuma nomor 2-nya aku mau naro bakmi mie ayam Pak D yang harus mendaki gunung melewati lembah membuka pagar. Jauh ya itu ya, sangat belibet. Betul. Aksesnya itu ada 2, harus muter atau nerobos pagar. Oh, iya benar. Terus kalau yang ketiga itu ini baru masuk list gitu ya. Itu gado-gado. Gado-gado yang ada di Lapangan ya. dekat lapangan Atakwa. Dia tuh samping warteg. Itu gado-gadonya seger banget, manis, terus kayak asam seger, ada apa ya, sayurannya emang masih seger dan dia sayangnya adanya cuma di siang hari aja sih. Emang jam makan Jadi siang pengen aja nyobain gitu deh gado-gado. Ya semua kalian Dan harus soalnya nyobain. udah habis kali ya, karena saking enaknya. Mungkin karena ini juga Kak, sayuran kali ya. Oh, iya, Iya, nggak kita bisa harus balance ya karena Iya, bener-bener. jarang juga kan Make sense, makanan-makanan make sense. di apa sih namanya Daks, UNJ iya. gitu, khususnya yang ada yang udah include sayur Betul, gitu. betul. Dan aku suka gado-gado karena itu oversharing aja. Itu Flavory. karena almarhum papaku tuh suka banget buatin gado-gado. Jadi kayak emang kayaknya aku suka gado-gado sih. Gado-gado. Dan Tapi emang enak goda-goda. sih. Wow. Oke. Tapi aku belum ngejelasin ya aku pilih apa. Iya. Aduh, belum. Belum. Bukan. Tempatnya. Kalau tempat aku Daksin karena kalau bener Blok M tuh rame banget. Sama Daksin juga, cuma Blok M tuh kalau mau ada tempat duduk tapi duduk pun nggak Iya bisa lagi. gitu. Susah ya. Cuma kayak menunya Sempit emang juga ya kadang ya iya. kayak sumpah banget ngeliatin nih. Menunya variatif tapi ya isinya ayam. Beda topping aja. Ayam bumbu bebek Madura, ayam kalasan, ayam Afrika, ayam bumbu Bali, ayam bumbu kecombrang, ayam bakar, ayam goreng. Dia Banyak ayam penyet gitu. ngayam. Iya, ayamnya ngayam banget gitu. Cuma kalau di Daksin itu karena ya aku kadang gitu lagi di kampus gitu kan, makannya juga harus tetap dijaga. Jadi kayak butuh asupan sayur. Itu emang ada sayuran tuh warteg yang samping gado-gado itu enak sih jujur. Iya sih, Itu emang ya, dan juga ibunya baik juga gitu ya. Kayak kadang suka nawarin mau porsi full atau setengah gitu. Dia tuh ngerti kayaknya deh kondisi mahasiswa gitu. Kadang tidak punya duit. Oh, maksudnya kita kenyang gak sih? Iya. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin makanan, kita balik lagi ke kuliah nih. Tentang tugas kuliah. Kalau kakak-kakak ini lebih suka tugas individu atau kelompok? Oke. 1, 2, 3. Individu. Wah, sama nih. Sama semua nih. Matching. Akhirnya kita kompak ya teman-teman. Finally. Kayak mungkin boleh dari tengah dulu karena tadi diberikan sama oke. kiri. Oke, aku kenapa pilih individu? Karena aku tuh gini, aku ini ada tapinya ya, tapi. Aku suka Tapi aku suka ngerjain tugas individu tapi bareng sama teman-teman ngerjainnya, tapi tugasnya tetap individu gitu. Kayak karena aku ngerasa kalau kelompok gitu ya, suka ada pressure sendiri sih. Kayak kan kalau kita berkelompok tugas itu kan pasti dibagi-bagi dong. Misal si A di bagian A, si B di bagian 2, si C bagian 3 gitu. Kadang juga jadinya ngerasa aku cuma nguasain materi yang aku dapat aja gitu. Jadi kalau misal apalagi kalau presentasi ditanya yang bukan bagian kita gitu, kadang kita suka waduh agak bingung nih karena bukan kita yang nyusun gitu. Jadi aku prefer sekalian aja kita susun semuanya gitu individu dan lebih puas juga. Bukan berarti aku kayak tidak mempercayai teman gitu, tapi kayak ngerasa everyone has their own preference. yes, betul. Kayak dan flow kerja orang-orang juga kan beda gitu. Aku nggak bisa yang terlalu diburu-buru gitu. Sementara ada teman-temanku yang gercep satset memang kerjanya gitu. Jadi aku lebih nyaman individu sih so far. Gitu. Ini dari sebelahnya yang Oke. seangkatan gimana? Kalau aku sama kan jawabannya kayak Kak Morel, terus juga kadang ngerasa guilty kalau misalnya entah aku yang nggak merasa belum puas ke mereka atau aku sendiri ngerasa karena ya balik lagi kan ada preferensi, aku punya format sendiri. Jadi kadang aku ngerasa orang tuh harusnya ngerjainnya sesuai yang aku mau, cuma nggak bisa, ini kan tugas kelompok gitu. Cuma ya aku jadinya sukanya emang individu tapi ngerjainnya rame-rame gitu, ada temennya gitu. Betul. Kan itu doang sih dari aku. Kalau aku sih sama ya kayak kalian berdua tuh intinya kayak aku tuh
kalau kelompok tuh pasti ada pressure tersendiri kan, kayak kita maunya ini tapi kan kita kan nggak bisa menyatukan semua kepala ya. Terus juga aku juga orangnya agak terstruktur ya, karena apalagi kalau misalkan masalah makalah atau word, karena fun fact kalau misalkan aku dalam grup atau kelompok itu tuh aku selalu bagian pertama selalu gini, oke gue bagian ini aja ya, apa bikin makalah atau nggak berhubungan dengan word, karena aku tuh di word itu pasti udah punya kayak kerapian sendiri, kayak misalkan terstruktur, kayak misalkan oh ini gini udah aku yang ngerjain dah biar aman gitu. Aku tuh kalau misalkan lihat orang lain bikin word kan pasti kan berbeda-beda ya, bukan berarti mereka kurang, tapi kita kan pasti kayak ngerasa kok gini, cuman bukan berarti mereka salah juga. Kita punya punya kemauan sendiri gitu. Paham. Terus juga kalau misalnya kelompok tadi kita juga tadi benar kalau misalnya kita nggak bisa menyatukan pikiran orang lain gitu kayak dalam satu kondisi gitu, jadi lebih enak sendiri gitu loh. Sebenarnya challengingnya justru itu ya, rame-rame kan harus Menyatukan kepala. iya benar, harus kolaborasi. Cuma ya kalau disuruh pilih Lebih nyaman individu. Terus juga lebih kalau kita nyaman kelompok ada tuh temennya. kayak kita kadang suka lebih enjoy kebercandanya ya, ngerti nggak sih? Kayak Jadi sebenarnya tuh kalau jenis tugasnya enakan individu, tapi untuk ngerjainnya tuh ya bareng-bareng gitu. jadi kan kayak stres tugas tapi sama- bukan nyontek ya. Iya Maksudnya enggak, kita diskusi kayak, bareng. Iya, kayak menurut Ada yang kalian bingung gimana gitu. Gitu sih. Agree. Karena kayak kita udah lumayan lama ya Kak ngobrol dan Wow. sekitar 30 menit 40 menit. Oh nggak berasa ya? Berasa ya. Seru. Dan kayaknya penonton Sobat Pers juga udah pada tahu nih tentang BK, gimana BK sebenarnya, dan juga pertanyaan-pertanyaan baru tadi mungkin kita sudahi saja. Baiklah, sudah waktunya. Agak. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Jam 5. Jam 5. Oke, mungkin segitu aja untuk episode BKL kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. See you di Prodi.